Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bissolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dalam kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengkaji hadis, semoga kita bisa belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat belajar hadis itu bukan belajar dengan buku, tapi belajar dengan akhlak Rasul, belajar dengan ibadah Rasul, belajar dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang sudah belajar hadis, tapi ternyata kok akhlaknya nggak kayak Rasul, perilakunya nggak kayak Rasul, berarti orang itu baru belajar dengan buku itu. Maka ayo luruskan kita, belajar dengan Quran, belajar dengan hadis adalah mewarisi akhlak, mewarisi sifat Allah, dan juga mewarisi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-28. Al-hadisus samin wal ishrun an Abi Najih Irbad bin Sariyah. Hadis dari Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu saat Rasulullah pernah memberikan mau'idhah hasanah, pernah memberikan nasihat kepada kami, mau'idhatan balighotan, yaitu sebuah nasihat, sebuah mau'idhah yang sangat dahsyat. Wajilat minhal qulub, saking dahsyatnya nasihat Rasulullah ini, wajilat minhal qulub, sehingga hati-hati para sahabat saat itu kemudian bergetar. Jadi nasihatnya Rasul itu menyentuh hati para sahabat. Wadarifat minhal uyun, dan nasihat Rasulullah itu melelehkan air mata para sahabat. Jadi sehingga sahabat itu tanpa disadari meneteskan air mata. Wa qulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasul, nasihat engkau hari ini kok seperti nasihat orang yang akan mau pamitan. Jadi sahabat Najih Irbad bin Sariyah itu menyatakan bahwa nasihatnya Rasulullah seperti nasihat orang yang mau pamitan gitu. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, usikum bitaqwallah. Kami berwasiat kepada kalian, bitaqwallah, supaya betul-betul kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasam'i, dan mendengarkan firman Allah, wa ta'ati, dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, andai kepada kalian seorang hamba sahaya menyuruh kepada kalian, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Pada saat itu akan terjadi ikhtilaf katsiran. Pada saat itu akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak di kalangan umatku. Maka dalam keadaan seperti itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka berpeganglah dengan sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, al-mahdiyin, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Artinya peganglah kuat-kuat ya, sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Wa iyyakum, dan jauhilah kalian
Wa muhdatsatil umur, yaitu muhdatsatil umur, syariat baru. Fa inna kulla bid'atin, maka sesungguhnya tiap bid'ah dolalatun, itu sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi, wa qala hadisun hasanun sahih, dan beliau berkata hadis ini derajatnya adalah hasan dan sahih. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-28 ini dari sahabat Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat dahsyat. Wajilat minhal qulub, sehingga hati-hati para sahabat bergetar, tersentuh. Wadarifat minhal uyun, dan tanpa disadari air mata para sahabat berlinang, menangis karena mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Najih bin Irbad langsung berkomentar, ya Rasulullah, nasihatmu ini seperti nasihat orang yang akan mau pamitan, orang yang mau pamitan. Maka fa'ausina, berikanlah nasihat kepadaku ya Rasul. Maka kemudian setelah itu Rasulullah memberikan wasiat atau nasihat, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqillaha haitsuma kunta. Itu dalam hadis yang lain, agar kita selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi jangan sampai kita bertakwa kepada Allah di saat sendiri, tapi di saat banyak orang pun tetap kita bertakwa. Jangan sampai kita bertakwa kepada Allah di saat kita lagi di dalam masjid, tapi di luar masjid seharusnya tetap bertakwa kepada Allah. Takwa harus selalu dibawa kemana-mana. Jangan sampai takwa itu hanya ditaruh di rumah. Begitu keluar dari rumah, takwa ditinggal. Maka akhirnya di luar rumah, orang berbuat dosa, orang-orang akhirnya berbuat kesalahan. Maka itu belum yang disebut dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa sebenar-benar takwa adalah selalu berusaha untuk menjalani perintah-perintah Allah. Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Itu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemenangan. Dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kemuliaan. Banyak ayat-ayat Quran menjelaskan keutamaan takwa itu. Saya kita lihat di surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak melihat seseorang karena status sosial. Allah tidak melihat seseorang karena harta dan jabatan, tapi Allah melihat seseorang adalah karena ketakwaannya. Walaupun seorang tukang pulung, walaupun seorang tukang sampah yang berhari-hari berlumuran dengan kotoran, tetapi kalau hatinya bertakwa kepada Allah, maka orang-orang tersebut lebih mulia daripada pejabat tetapi korup dengan rakyatnya. Karena Allah lihat seseorang itu bukan status sosial, tapi ketakwaan. Kemudian dengan takwa, Allah akan menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, kalau kita meningkatkan ketakwaan kita, insya Allah semua persoalan hidup itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ini Allah jelaskan dalam surat At-Tolaq. Surat yang ke-65, ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadira. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Maka jangan pernah kita itu kendor untuk meningkatkan ketakwaan. Jangan pernah kita itu lemas untuk selalu mengecas keimanan, mengecas ketakwaan kita. Dan kemudian takwa itu juga akan mendatangkan furqan, mendatangkan ampunan Allah juga. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan menurunkan furqan kepada orang yang bertakwa itu. Apa furqan itu? Al-farqu bainal haq wal batil. Itu pemisah antara yang hak dan yang batil itu. Ini Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, surat ke-8, ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau betul-betul kalian itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan memberikan furqan. Jadi furqan itu adalah apa? Penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintai. Allah nggak rela kalau orang-orang yang bertakwa itu sampai terjerembab dalam perbuatan nista, dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapat jaminan. Wa yukaffir ankum sayi'atikum, akan dihapus kesalahan dan akan diampuni dosa-dosa. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta diampuni sama Allah, maka ternyata untuk mendapat ampunan Allah itu nggak cukup hanya baca istighfar saja. Apa artinya mulut baca istighfar kalau kelakuan kita masih berbuat dosa? Ya. Apa artinya mulut kita selalu dibasahi dengan berzikir, mengingat Allah, baca istighfar, tetapi kalau hati kita sebetulnya nggak connect dengan Allah. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah, insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wasiat yang pertama-tama Rasul sampaikan kepada para sahabat saat itu adalah wasiat pentingnya bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian setelah itu wasam'i wat ta'ah. Setelah sudah bertakwa kepada Allah, maka belum cukup. Harus kita buktikan ketakwaan kita, keimanan kita dengan sikap sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'ah. Kita dengarkan apa yang telah menjadi firman-firman Allah. Kita dengarkan Al-Qur'an. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah. Paling tidak, kalau betul-betul kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita disuruh oleh Allah untuk mendengarkan Al-Quran. Dan setelah itu apa? Wa ta'ah. Maka setelah itu kita buktikan dengan amaliyah, dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, kemudian wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum. Jikalau ada hamba sahaya yang memerintahkan kepada kalian, maka saat itu kita harus tetap kembali kepada Allah. Tetap kita harus kembali kepada ketakwaan kita. Jadi jangan kita melihat orang itu karena hamba sahayanya. Ya. Kita jangan melihat orang itu karena status sosialnya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, maka ikuti kebenarannya. Tidak usah melihat siapa yang menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu datang dari Allah. Dan yang datang dari Allah itu pasti bersumber dengan kebenaran. Beda dengan kalau sesuatu itu yang datang dari manusia. Yang datang dari manusia tidak ada jaminan pasti benar. Kadang benar, kadang salah. Itulah yang datang dari manusia. Maka andai ada abdun, seorang hamba sahaya. Nah, ini melihatkan orang yang sangat rendah status sosialnya. Menyuruh kita menyampaikan kebenaran, maka kita disuruh untuk mendengarkan kebenarannya, untuk menjalankan kebenarannya itu. Jadi kalau sampai kita melihat seseorang yang menyampaikan kebenaran, karena orang yang menyampaikan kebenaran nggak sesuai dengan level kita, nggak sesuai dengan selera kita, terus kita tolak, itu artinya di dalam hati kita itu belum benar-benar bertakwa. Masih ada kesombongan. Karena kesombongan yang sesungguhnya itu bukan orang memamerkan jabatan. Kesombongan orang yang sesungguhnya bukan memamerkan harta. Kesombongan sesungguhnya adalah ketika orang itu menolak kebenaran. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadruna manil mutakabbirun?" Atadri manil mutakabbirun? Ya Rasul, apakah engkau tahu siapa orang yang sombong itu? Maka kemudian Rasul menjawab, "Al-mutakabbirun alladzina yaruddunal haq." Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, makanya jangan kita menolak kebenaran. Walaupun kebenaran disampaikan oleh siapapun. Ini juga menjadi pesan. Kalau ngaji jangan mengutuskan ustadz gitu. Kalau nggak ustadz ini nggak mau ngaji, jangan. Ya, karena apa? Kebenaran bukan datang dari manusia. Ya ustadz kita hormati, ulama kita hormati. Tapi kebenaran bukan satu-satunya datang dari ulama. Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya.
walaupun bergelar ulama, tapi yang disampaikan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka nggak boleh kita silau dengan gelar ulama itu. Ya. Jadi ulama yang wajib kita ikuti adalah ulama-ulama yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ciri-ciri orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Ya. Yang kedua siapa? Orang sombong itu wastih korunasi an ghairihim. Orang yang suka ngeremehin orang lain. Orang lain dianggap salah semuanya. Pemahaman yang paling benar pemahaman dirinya. Ustadz yang dianggap benar ya ustadznya. Gitu. Pengajian yang dianggap benar pengajiannya. Dan kadang pengajian itu karena supaya diakui bahwa pengajian ini benar, dikasih embel-embel. Pengajian sunnah, ustadz sunnah, seolah-olah yang di luar sana tidak sunnah. Padahal sunnah adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu milik Rasulullah. Sunnah tidak boleh diklaim milik kelompok-kelompok tertentu. Semua orang yang beragama Islam wajib memiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang sombong. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis lagi. Fasayara ikhtilafan katsira. Rasulullah pernah menyampaikan, pernah memprediksi nanti pada suatu saat akan terjadi ikhtilafan katsira. Jadi sebelum terjadi perpecahan umat Islam yang kita lihat sekarang ini, ternyata Rasulullah sudah pernah mensinyalir. Rasulullah sudah pernah memprediksi akan ada ikhtilaf, akan ada perbedaan-perbedaan kalangan umat Islam. Jadi sebetulnya perbedaan itu bukan sesuatu yang tabu. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Karena nggak mungkin semua orang itu sama. Mesti ada perbedaan. Jadi perbedaan itu sunatullah. Ya, kita lahir ke alam dunia saja, itu juga adanya perbedaan. Ada bapak, ada ibu. Coba kalau di dunia ini semua bapak semuanya, atau ibu semuanya, lahirkah kita ini? Jadi jangan kita terkaget-kaget dengan perbedaan. Biasa saja. Nah, perbedaan itu seharusnya dijadikan untuk saling fastabikul khairat. Ya, jadi bukan kemudian saling menganggap diri yang paling benar, orang lain yang dianggap salah. Ya, nggak usah. Karena perbedaan itu adalah merupakan sunatullah. Ibu-ibu yang sekarang lagi masak untuk berbuka, umpamanya masak sayur asem, namanya sayur asem, nggak mungkin dong ya dimasak cuma asem saja. Supaya rasa sayur asem itu enak, kasihlah melinjonya, kasihlah kacang tanahnya, kasihlah nangka mudanya. Ya, kok Pak Ustadz paham betul, karena Pak Ustadz senang sayur asem, tapi nggak pernah masak. Ya. Akan terasa enak kalau sayur asem itu dicampur yang berbeda-beda. Ada garamnya asin, akan terasa enak. Harusnya perbedaan itu kita ramu. Supaya apa? Perbedaan itu akan melahirkan rasa yang nikmat. Ya. Tidak mungkin manusia ini kita paksa harus sama dengan kita. Dan kita pun nggak mungkin bisa dipaksa harus sama dengan orang lain. Maka disinilah pentingnya kita menghargai perbedaan. Ini Rasulullah sudah menyampaikan sebelum wafat gitu. Fasayara ikhtilafan katsira, nanti pada suatu saat akan terjadi ikhtilaf, akan terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kalau ada perbedaan-perbedaan? Al-Qur'an sudah memberikan kiat, maka farudduhu ilallah wa rasuli. Itu Quran. Ya, yaitu di surat An-Nisa surat keempat ayat yang ke-59. Ketika ada terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umat Islam, maka kemana harus menyelesaikan perbedaan itu? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sudah. Jadi jangan ketika bicara Islam, jangan ketika kita bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang pemahaman. Tapi bicaralah ya tentang berbicaralah dengan Quran, berbicaralah dengan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dan ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amroini intamassaktum lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan dua wasiat kepadamu wahai umat Islam. Kalau dua itu engkau pegang dengan benar, maka engkau akan selamat dunia akhirat. Apa dua pedoman itu? Yaitu kitabullah. Kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada As-Sunnah. Ya, cuma ini kalau Qurannya nggak salah ini. Hadis yang saya sampaikan nggak salah. Cuma ketika menafsiri hadis ini kadang
kita selalu menggunakan pemahaman kita. Jadi sebetulnya yang salah bukan Qur'annya, yang salah bukan hadisnya, tetapi yang salah adalah cara memahami kita dengan Quran dan hadis. Ya, kembalilah kepada Allah dan Rasul, berarti kembali pada Quran. Nah, jelas kita ini bukan seorang nabi. Ya, yang bisa memahami Quran itu Rasulullah. Sementara kita nggak hidup di zaman Nabi. Terus bagaimana kita bisa mempelajari Quran tanpa bimbingan Rasulullah SAW? Akhirnya kan sekarang banyak karena kembali pada Quran, akhirnya belajar Quran sendiri. Ya, dipahami dengan cara pemahamannya sendiri, ditafsirkan dengan tafsir sendiri. Ya, jadi ini yang kita lihat sekarang ini. Maka kalau kita memahami Quran, mau nggak mau, kembalilah dengan cara Rasulullah SAW dalam memahami Al-Quran itu. Karena Rasulullah itu terbimbing mendapatkan wahyu Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya Rasulullah kecuali itu berdasarkan wahyu, dan wahyu dijamin kebenaran. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kalau itu merupakan wahyunya Allah, nggak boleh kita ragu-ragu. Jadi kalau ada ragu-ragu dengan Al-Quran, ragu-ragu dengan As-Sunnah, maka jelas diragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, ya kita kembali kepada ulama-ulama yang sering disebut dengan ulama salafus soleh. Ulamanya disebut salaf, dan yang mengikuti ulama salaf disebut salafi. Sama seperti ada bahasa istilah Indonesia. Indonesia itu adalah orangnya. Indonesia itu bangsanya. Ya. Jadi ketika kita mau kembali kepada Quran dan As-Sunnah, jangan kita pahami dengan cara sendiri. Maka kembalilah kepada manhaj ulama salafus soleh. Siapa ulama salafus soleh itu? Yaitu ulama yang hidup 3 generasi setelah Rasulullah. Generasi yang paling top kan generasi sahabat. Ya, maka sahabat-sahabat itu apa yang disampaikan pasti berdasarkan kebenaran. Itu adalah manhaj yang terbaik. Setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Setelah itu barulah lahir ulama salafus soleh. Kurang lebih dari masa Rasulullah ke ulama salafus soleh antara 150 sampai 200 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, udahlah kembali pada Allah, kembali Rasul, jadi kita nggak usah ngikuti ulama. Kita ketemu Rasul aja enggak gitu. Kita juga nggak dituruni wahyu Allah, Quran ke kita. Ya mau nggak mau, kita harus kembali kepada ulama-ulama salafus soleh. Ya, inilah pentingnya kita memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, man la syaikha fa syaikhu syaiton. Kalau orang itu mempelajari Quran, mempelajari hadis, nggak pakai guru, fa syaikhu syaiton. Gurunya adalah setan. Makanya sekarang banyak orang-orang yang kadang senang beribadah, senang mengaji, gitu. Tapi setelah ngaji, kok nggak bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah difahaminya. Ya, maka bukan salah ngajinya itu. Jangan-jangan nawaitunya yang perlu diluruskan. Ya, jangan belajar, jangan kita itu mengaji hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi hayati setiap ilmu yang sudah kita terima, dan setelah sudah kita terima, fahami, dan setelah sudah difahami, amalkan. Insya Allah itu akan menjadi ilmu yang manfaat. Jadi kalau ada orang sudah sering ke pengajian, hari-hari ke pengajian terus, tapi kok maaf, pengajarnya nggak mampu merubah perilakunya, nggak mampu merubah akhlaknya, jangan-jangan yang ngaji itu baru fisiknya, tapi hatinya masih ketinggalan di rumah. Jangan cuma fisik yang ngaji, tapi hatinya ayo ngaji kita. Supaya ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu bisa kita fahami. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Nah, lalu ketika kita bicara tentang tentang sunnah, apa yang disampaikan Rasulullah? Dalam hadis ini Rasul melanjutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Khulafa'ir rasyidin itu ada 4 ya. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah itu dengan gigi geram kita. Artinya apa? Peganglah betul-betul. Ya, nggak mungkin kita ini akan tersesat kalau kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan juga kembali kepada khulafa'ur rasyidin itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur.
dan jauhilah membuat syariat-syariat baru. Atau bisa diartikan, jauhilah membuat agama baru. Ya. Emang ada orang membuat agama baru? Ada. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sahabat Nabi dulunya. Ya. Ternyata dia menjadi tokoh munafik dan dia pernah mengaku menjadi nabi. Dia membuat agama baru itu. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, kita tahu ada tokoh munafik juga namanya Musalamah Al-Kadzab. Itu juga apa? Termasuk orang yang membuat syariat baru. Dia memproklamirkan nabi akhir zaman. Maka itu adalah sesuatu yang harus dijauhi. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dolalah. Hadis ini harus dihubungkan dengan hadis sebelumnya. Yang bid'ah itu yang apa? Yang bid'ah itu membuat syariat baru. Ya, membuat agama baru. Contoh begini nih. Kan tadi disampaikan bahwa mengikuti agama kan narasumbernya dua ya. Kembali kepada kitabullah Al-Quran. Yang kedua adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Katanya sih mau kembali kepada Quran gitu loh. Tetapi maaf, tetapi ternyata apa yang dilakukan nggak sesuai dengan Al-Quran. Dia mengabaikan Al-Quran. Ya, contoh pamannya nih, Al-Quran menyuruh kita untuk membaca Quran. Maka ayat pertama kali turun kepada Nabi apa? Iqra. Ya, kemudian hadis pun sama, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kemudian ada orang Islam ngomong gini, yang penting tuh nggak baca Quran. Baca Quran itu nggak penting, yang penting itu mengkaji, yang penting mengamalkan. Jadi seolah-olah baca nggak penting. Ini jelas membuat syariat baru. Walaupun dia ngajinya tekun, tapi kalau dia punya pemahaman bahwa baca Quran itu nggak penting, yang penting mengkaji dan mengamalkan, itu adalah termasuk muhdatsatil umur. Dan itu adalah bid'ah. Ya. Atau yang ada di dalam Quran. Ya. Umpamanya Al-Quran menyuruh untuk menutup jilbab, menutup aurat seorang wanita muslimah umpamanya. Jelas itu ada ayatnya kan? Al-Ahzab surat 33 ayat 59. Terus ini ada orang Islam yang mengaku mengikuti Quran. Ternyata apa? Dia mengatakan memakai jilbab itu enggak wajib. Buat apa jilbabi kepala? Kalau aku sih kepengen jilbabi hati. Buat apa jilbabi kepala kalau hatinya busuk? Sementara jelas ada ayatnya. Itu termasuk muhdatsatil umur. Lah yang seperti itu boleh kita mengatakan kullu bid'atin dolalah, itu bid'ah. Karena itu merubah hukum Al-Qur'an. Jadi harus dipahami. Nah, kemudian yang kedua, ada orang membuat syariat baru. Yaitu apa? Dia membuat syariat-syariat yang jelas Rasulullah sudah mematenkan syariat itu. Kemudian kita menambahi, kemudian kita mengurangi. Ya, saya ambil contoh, ini yang lagi viral ya, yang sekarang lagi rame, mengikuti Rasulullah itu adalah mengikuti pokok-pokok syariat yang diajarkan sama Nabi. Ya, saya ambil contoh nih, sholat berjamaah, hukumnya apa? Hukumnya menurut beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah fardu kifayah. Wajib, tapi wajibnya bukan wajib ain. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, lau anna qaryatan ya turikat fihil jamaah istahwada alaihimus syaiton. Kalau di satu daerah kok semua orang tidak sholat berjamaah, maka wilayah itu, tempat itu akan dikuasai oleh setan. Ini menjadikan kenapa hukum sholat berjamaah itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Karena ketika ada salah satu orang yang berjamaah, maka akan gugur fardu kifayahnya itu. Nah, kemudian di dalam sholat berjamaah ada apa? Ada meluruskan saf. Sufufakum. Fa inna taswiyata sufuh min tamamis shalah. Sahih hadisnya itu. Tapi hukumnya apa? Meluruskan saf. Apakah termasuk rukun sholat? Bukan. Bukan rukun sholat. Berarti jangan hanya gara-gara meluruskan saf jadi ribut itu. Sampai harus pepet. Kaki harus nempel. Nah, yang sebelahnya nggak mau ditempel, Pak. Ya, terus dikejar terus tuh. Kakinya sampai ya ngejar kaki yang nggak mau disentuh itu. Nah, ini kan akan merusak ya, merusak apa? Kekhusyuan sholat. Padahal ini bukan wajib, ini bukan pokok syariat. Itu lebih pada sunanus syariah. Maaf, saya harus katakan bukan pokok syariat, tetapi sunanus syariah. Hanya lebih pada keutamaan. Makanya hadisnya kan jelas itu kan. Suwu fakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah.
ya kan? Rapatkan saf. Karena rapat saf dalam berjamaah itu kesempurnaan. Tolong dicatat kesempurnaan sholat. Jadi jangan kita paksa orang lain harus mepet dengan kita. Kalau memang dia memang mau, ayo kita pepet. Tapi kalau enggak usah. Kita fokus pada hal-hal yang enggak prinsip. Yaitu yang saya sampaikan waktu kajian yang lalu, ya. Ada orang pakai dasi, tapi enggak pakai celana itu. Dasi kan enggak terlalu penting sebetulnya. Dibeli harganya puluhan juta, tapi celananya ngomploh enggak dipakai. Itu sama dengan orang yang dia mementingkan sesuatu yang tidak prinsip, tapi meninggalkan yang prinsipnya. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, maaf, ini saya harus menjelaskan, ya, tidak kemudian a priori terhadap orang yang mau mengamalkan sunnah. Silakan, itu sunnah Rasulullah, tapi bukan sunnah yang wajib, bukan sunnah yang wajib. Ya, jadi kalau pamannya ada orang kok, maaf, kakinya nggak mau deket sama kaki kita, jangan dibilang bid'ah, sesat. Enggak, yang bid'ah itu yang nggak sholat itu, bid'ah itu. Tapi kaitan masalah saf, itu tidak termasuk pokok dari syariat. Pakai jenggot, ya, jenggot itu sunnah, tetapi bukan masuk pokok syariat. Ya, yang pokok syariat itu kalau umat Islam mengikuti akhlaknya Rasul, itu yang wajib. Jadi jangan masalah jenggot kemudian dipersoalkan. Ya, saya bukan berarti alergi dengan jenggot. Ya, tidak boleh kita mengatakan jenggot itu identik dengan teroris, nggak boleh juga. Dan jangan juga yang pakai jenggot menyalahkan yang nggak pakai jenggot. Kenapa? Karena urusan jenggot ini bukan termasuk pokok syariat. Ya, kalau kita buka hadisnya jelas itu. Di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, asal muasal Rasulullah menyuruh pakai jenggot itu apa sejarahnya? Coba buka sejarah. Hadis itu ada asbabul urud. Al-Quran ada asbabun nuzul. Sejarah jenggot itu ketika Rasulullah mau memerangi Raja Romawi. Orang-orang musyrik di sana. Yang mereka itu memerangi Islam. Ternyata orang-orang Romawi itu mereka selalu berkumis tebal. Berkumis apa? Berkumis tebal. Ya. Kemudian dia orang-orang musyrikin Romawi nggak pakai jenggot. Maka supaya jangan sampai tercampur mana Islam dan mana yang tidak Islam, maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat itu supaya berjenggot, mencukur kumis supaya beda dengan orang musyrik Romawi pada saat itu. Itu asbabul urutnya. Jadi nggak usah ini diangkat ke permukaan. Kalau nggak pakai jenggot nggak sunnah. Ya nggak, apa artinya pakai jenggot kalau kelakuannya aja nggak sesuai Nabi. Yang pokok syariat adalah akhlaknya sebetulnya. Yang pokok syariat adalah perilakunya. Jadi jenggot, saya harus katakan ini sunnah, ya, ini sunnah, ini sunnah. Dan nggak boleh kita mengidentikan jenggot ini adalah ekstrim aliran keras, enggak. Ya, itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi jangan memahami sunnah hanya dalam satu sisi saja. Masih ada kok sunnah-sunnah yang lebih penting dari itu semuanya. Ya. Nah, kemudian isbal, pakai sarung atau pakai celana. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ini hadisnya sahih, la yangdurullahu yaumal qiyamah man jarra saubahu khuyala. Ini ada dua versi, satu riwayat Imam Bukhari, satu lagi riwayat Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dibalik kalimatnya, la yangdurullahu yaumal qiyamah man jarra sauban khuyala. Allah tidak akan melihat dengan rahmat kepada orang yang memakai baju sampai menyengser ke tanah. Tapi tolong dilihat hadis terakhirnya, khuyala. Jadi memakai baju yang nyengser ke tanah, khuyala karena sombong. Jadi yang dipersoalkan bukan masalah celananya itu nyengser ke tanahnya. Tetapi yang dipersoalkan adalah karena kesombongannya. Dulu biasanya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik dahulu, mereka itu kalau sombong selalu dilihat dari pakaiannya. Sampai nyapu tanah itu. Nah, berarti kalau tidak sombong, ya berarti nggak usah dipersoalkan. Karena intinya berpakaian itu nutup aurat. Ya, kalau dalam kita kembali pada hukum fikih namanya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan aurat laki-laki adalah baina surah wa rukbah, antara pusar sampai dengkul. Itu prinsipnya. Itu yang wajib itu. Ya. Nah, kemudian kaitan dengan pakaian isbal atau tidak isbal itu tidak perintah yang wajib. Jadi bukan berarti ketika orang itu tidak cingkrang terus nggak mengikuti sunnah, tidak. Ya, itu tetap sunnah.
Ya, saya mengatakan itu tetap sunnah, tapi bukan perintah yang wajib. Jadi bukan berarti kalau ada orang sholat pakai sarung, bukan berarti orang pakai sholat pakai gamis, pakai celana, terus dia di bawah mata kaki, berarti langsung kita bilang bid'ah. Tidak, bid'ah itu kalau sombong. Berarti kalau bicara sombong, pakai celana, andai kata dia nyengser tanah, kalau nggak sombong ya nggak masalah. Toh nutup aurat dia kok. Ya. Nah, kalau bicara kesombongannya, berarti mau pakai cingkrang, tapi kalau sombong, ya tetap aja nggak sunnah. Karena dia melakukan kesombongan. Dan hadis ini pernah ditanya langsung oleh Abu Bakar itu. Ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang khuyala? Loh kenapa wahai Abu Bakar? Aku punya salah satu baju yang bajuku itu nyengser ke tanah. Kata Rasulullah, anta laisa bihuyala. Kalian, engkau wahai sahabat Abu Bakar, bukan termasuk orang yang sombong. Cobalah, pelajari hadis dengan benar. Jangan taklid. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan, pelajari betul dengan benar. Supaya jangan sampai urusan-urusan yang tidak prinsip diangkat ke permukaan. Tetapi yang prinsip malah ditinggalkan. Persaudaraan yang harusnya menjadi prinsip, akhirnya tercabik-cabik. Karena perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah. Perbedaan yang bersifat sunanus syariah. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini tidak ada maksud untuk memojokkan ya saudara-saudara kita yang maaf punya pemahaman yang seperti itu. Jenggot itu sunnah bagus ya, tapi tolong ketika sudah pakai jenggot ya akhlaknya harus kayak Nabi juga gitu. Perilakunya juga harus kayak Nabi juga. Jangan jenggotnya panjang sementara akhlak-akhlak yang dilakukan itu enggak sesuai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini pertama kan untuk menyempurnakan akhlak kan. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Ini sunnah yang paling pokok sebetulnya. Akhlak. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai ada istilah begini nih. Aku sedih nih. Emang kenapa? Itu rajin sholat, rajin ke masjid. Dia kan Islam ya, iya. Tapi nggak Islami. Sementara tetanggaku belakang rumah itu non-Muslim tahu, tapi perilakunya Islami. Kan malu kita. Ya, jadi Islami itu akhlak sebetulnya. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, ayo kita belajar banyak ustadz. Ya, kita belajar banyak ustadz. Seperti ulama-ulama salafus soleh itu, Imam Bukhari itu belajar dengan guru, nggak kurang 11 guru itu. Ya. Jadi tidak pernah ulama-ulama terdahulu itu fanatik dengan ustadz. Karena yang disuruh fanatik itu bukan kepada ustadznya, tapi kepada wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita disuruh fanatik dengan Quran dan as-sunnah. Itu harus fanatik itu. Tapi kalau pada ustadz nggak boleh fanatik. Ya, maka ketika ada ustadz gitu, seneng gitu menyampaikan pemahaman-pemahamannya, ya sebetulnya sunnahnya di mana? Harusnya ustadz itu menyampaikan kebenaran, mengajak umat supaya fanatik sama ajaran agama, supaya fanatik dengan Quran, supaya fanatik dengan sunnah, bukan fanatik sama ustadznya. Jadi seolah-olah kalau nggak ngaji dengan dia nggak sunnah. Ini yang nggak benar ini. Mungkin kalau itu ustadz, karena memang dasar-dasar ilmunya sudah cukup kuat, ada filter. Tapi jamaah yang baru ngaji, jamaah yang baru memperbaiki diri, akhirnya apa? Akhirnya kayak semacam doktrin masuk. Oh, berarti yang paling baik ustadzku. Berarti yang paling baik pengajianku. Selain itu berarti nggak baik. Selain itu nggak sunnah. Kasihan kan? Ayo, semua ustadz kalau betul-betul kita kembali pada sunnah, ya, jangan kita ajak jamaah untuk fanatik kepada ustadznya. Jangan kita ajak jamaah untuk fanatik kepada pengajian. Tapi fanatik dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kan jelas ayatnya itu. Atiullah wa atiur Rasul. Itu harus fanatik di situ. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bicara tentang muhdatsatil umur, setelah itu baru Rasulullah melanjutkan fa inna kulla bid'atin dolalah. Nah, muhdatsatil umur itulah yang bid'ah. Sesungguhnya bid'ah itu adalah dolalah, adalah sesat. Nah, hadis lain melanjutkan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan masuk neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengulang-ulang ajakan saya. Ayo, sudah saatnya umat Islam ini mempertajam persamaan. Sudah bukan saatnya umat Islam ini mempertajam perbedaan. Kalau kepada orang yang non-Muslim, tahu Bapak Ibu, kepada orang yang berbeda agama, kita aja suruh menghargai perbedaannya loh. Pada Tuhannya beda, kitabnya beda, nabinya beda, kita disuruh menghormati.
Lalu bagaimana kalau kita sesama umat Islam hanya gara-gara beda fikih, hanya cuma gara-gara beda apa? Furu'iyah. Nah, Syiah juga enggak, Ahmadiyah juga enggak. Lalu kenapa kita sama muslim saling menjas, saling menyesatkan? Padahal yang kita sesatkan adalah saudara muslim kita sendiri. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkan isi hadis ini. Dan insya Allah hadis ini adalah hadis yang hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan dan hadis yang sahih tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.